Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua ini, Mas Bro akan memberikan info yang bagus untuk kalian dan strategi serta cara cuan berkelanjutan di PP nggak ngasal dan di koin-koin semua, supaya nanti habis cuan di bull market yang akan datang ini jangan sampai cuan kalian yang nunggu bertahun-tahun hilang lagi dalam sekejap, salah masuk koin pas saat bear market nanti ya. Mohon maaf sambil merokok habis dari masjid duhuran, saya langsung bikin video yang penting untuk kalian dan akan membahas masalah kebijakan Powell. Akan saya bahas tuntas di sini untuk pemangkasan suku bunga dan kapan nanti akan naikkan suku bunga. Tadinya kemarin isunya dengan inflasi yang naik akan pangkas suku bunga, bahaya, nggak dilanjutkan pemotongan suku bunga, sangat bahaya. Tapi semalam dopis ya, tidak ada pemangkasan suku bunga, justru akan tidak ada menaikkan suku bunga maksudnya, bahkan sekarang akan memangkas suku bunga. Oke, langsung saya akan memberikan info. Jangan Mbak Tarman mulu, kenapa ini yang komennya bahasnya Mbak Tarman mulu, aduh kacau. 3 miliar apem dulit itu ya, jangan keri-keri sogok-sogok keri-keri itu ya, ketawa saya kalau ingat itu betul. Langsung, tapi dia ya ingat sendiri, risiko tanggung masing-masing ya. Saya Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian. Ini saya dengerin nih, planning ingin cuan di kripto itu sebetulnya mudah kawan, sebetulnya mudah, tapi nggak ada yang instan. Yang instan ngepet nuyul tuh ya, beli tuyul second tuh baru instan. Nggak ada yang instan dalam kripto, perlu waktu. Ini dengerin omongan Mas Bro kalau kalian ingin cuan di kripto. Untuk konsisten, jangan nanti cuan bulan ini kebenaran setan, nanti pas bear market uang kalian habis lagi dalam sekejap, salah beli koin ya. Planning yang harus kalian ke depan kalian tata, ini saya kasih ilmu untuk kalian, mahal ini sebetulnya ya. Di saat nanti si Powell naikkan suku bunga secara gencar tahun 2027 perkiraan saya, market akan berdarah-darah, datang bulan kendor-dor, ancur-ancuran. Kalian sudah siapin dana, mulai cicil masuk, dan syukur-syukur nanti mendekati tahun 2028 bulan April kan halving BTC. Biasanya di awal tahun si Powell mangap, dia mulai cicil BTC, disitulah bottom. Itu bottom di situ. Ya ini serius bottom. Kalian masuk, nggak nunggu waktu lama. Ya pas nanti pasca halving BTC bulan April, kalian pump tinggi, kalian TP. Apa yang kalian untuk masuk? Buang semua koin-koin altcoin cloud, buang. Masuk BTC semua nanti. Ya saat bear market si Powell naikkan suku bunga ini kan dipangkas sampai tahun 2026 dipangkas. Bukan seterusnya dipangkas. Nanti akan bergantian balas dendam Powell. Gantian akan sedot uang kita, akan naikkan suku bunga, perkiraan saya tahun 2027 ancur ya, kalian masuk. Kalau nggak pingin kelamaan, di tahun 2028 di awal tahun, biasanya awal tahun tuh Tether tuh mengumumkan dia akumulasi BTC, disitulah bottom. Yang lain, paus-paus yang lain ngikut. Ya nanti pas halving BTC bulan April, pasca halving kalian TP pas terbang itu, cuan BTC baru masuk ke altcoin yang bener, begitu ya. Bener gak? Memang Mas Bro ngibul kagak ya? Di situ planningnya ya, jadi gak ada yang singkat dadakan tuh, gak ada ya. Semua pakai planning untuk cuan ke depan, jangan sampai cuan ini nanti habis begitu aja ya. Langsung saya bahas mengenai kebijakan Powell ini. PP udah mulai ngaceng, XPL juga udah mulai ngaceng. Kalian pantau koin yang baru Linea, layer 2 nya ETH yang baru. Terus kemudian kalian pantau Polygon, nggak usah terlalu banyak. Porto, uang 10 juta beli koinnya 100 koin. Ya semua dibeli, pusing kalian ngatur ngatur ininya, portonya. PTC Dominion udah mulai turun nampaknya. Kemudian kita akan bahas mengenai all season ya. All season akan segera tiba. Sinyal perubahan pasar kripto dari pidato Mbak Powell, bukan Mbak Tarman ya.
Pasar kripto mungkin baru saja mendapatkan sinyal penting yang bisa memicu rally besar altcoin. Wow, berikutnya dalam pidato terbarunya Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberikan indikasi bahwa area pengetatan moneter yang agresif mungkin akan segera berakhir, membuka peluang bagi likuiditas untuk kembali mengalir ke pasar. Sor itu duitnya ke pasar ya. Pidato Powell dampaknya pada pasar. Tanggal 14 Oktober semalam, si Powell mengatakan bahwa kondisi ekonomi tidak banyak berubah sejak September, yang mengindikasikan bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga. Yang mengejutkan, bahaya menaikkan suku bunga. Saya rasa 27 menaikkan suku bunga, market cerot, ayat selananya market ini tembak cerot masuk tahun 2008 cuan. Itu planningnya tahunan, nggak langsung cerot. Pidato Powell dan dampaknya pada pasar. Beliau menambahkan bahwa kebijakan saat ini dari Fed berjalan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dari ekspektasi kemungkinan mereka untuk bergerak perlahan tanpa menyebabkan kejutan pasar. Komentar Powell tentang kemungkinan berakhirnya kontraksi neraca Qi di kuartal terakhir menjadi sorotan utama bagi para trader kripto sejak tahun 2022. Kuartal terakhir ini ya, kuartal 4 telah mengurus miliaran dolar dari posisi, namun penghentian kuartal terakhir dapat membantu menstabilkan likuiditas dan biaya pinjaman, memudahkan aliran uang ke aset kripto seperti BTC ataupun altcoin lainnya ya. Mudah-mudahan teori pasar bull dan pengaruh pada kripto. Menurut teori pasar bull, pasar sudah mengantisipasi pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin pada akhir bulan ini, dengan kemungkinan lebih banyak pemotongan sebelumnya. Akhir tahun akan dipotong lagi. Suku bunga yang lebih rendah biasanya membuat uang menjadi lebih murah, mendorong investor untuk mengambil risiko lebih besar. Mantap kawan ya. Nanti kalau mati berarti ini ya, memori habis ya. Seorang analis kripto memberikan perspektif realistis mengenai musim altcoin. Beliau mengatakan bahwa untuk terjadinya rally altcoin yang sesungguhnya, ETH harus terlebih dahulu melewati dari bertahan di atas 5.000 US dollar sebagai dukungan. Wah mantap. Hal ini bergantung pada BTC yang mencapai rekor harga tertinggi baru yang akan mendorong BTCD lebih tinggi, sebuah pola yang terlihat dalam siklus sebelumnya. Altcoin hanya akan mengalami lonjakan setelah BTC memimpin pasar. Ini menunjukkan bahwa kinerja BTC masih sangat penting dalam menentukan arah pada pasar. Dengan sinyal dari pidato terbaru si Powell, peluang untuk musim altcoin tampaknya semakin nyata kawan. Para investor dan trader kripto harus memperhatikan dinamika pasar saat ini dan bersiap untuk potensi perubahan yang dapat mempengaruhi nilai aset kripto mereka. Itu ya informasi yang saya berikan. Tenang, aman ya, naik turun masih dikendalikan sama market maker. Artinya akan pangkas suku bunga, sabar akhir bulan ini. Kemudian di Desember November enggak katanya, dan dilanjut di tahun 2026. Untuk kaya cuan di kripto itu ada planningnya. Kalau kalian ngerti sebetulnya mudah. Betul ya. Ini cuan sekarang ini, nanti kalian yang di grup saya akan main trade ya, nyopet. Kemudian sambil menunggu nanti Powell itu kira-kira kalau buat trade, kalau 2026 masih agak naik turun dimainkan Trump, itu enak tuh untuk main swing ya. Sabar, nanti ada posisi masuk, posisi jual nanti dari saya yang di grup. Di luar saya nggak mau tahu. Kemudian nanti tahun 2027 kalau ada naikkan suku bunga Powell, kita siap-siap, tapi jangan buru-buru masuk. Nanti masuk pas bottomnya itu nanti saya ngerti. Pas Tether pokoknya umumkan itu. Karena apa? Kalau dia nggak umumkan, konyol dia masuk ditikung paus-paus yang lain. Tapi kalau dia umumkan, wah bosnya kripto ini Tether udah masuk, paus-paus yang lain kompak ikut masuk tanpa menjual. Akhirnya disitulah jadi bottom, kita masuk. Ya tahun 2027 ketika Powell naikkan suku bunga, kita mulai cicil. Tapi jangan banyak-banyak, tunggu bottomnya. Nanti biasanya pas 2028 di awal tahun, biasanya awal tahun perhitungan Tether itu kita masuk. Jadi cuma nunggu 4 bulan sampai bull market.
terbang, tang, BTC gunting, sikat, masuk ke altcoin. Itu kawan. Begitu, nggak ngasal. Dan setelah cuan masuk altcoin juga kita harus teliti, hanya scalping dulu. Untuk long investnya nanti biasanya kan 1 tahun setelah halving BTC baru pump ya, kita scalpingan. Nanti setelah 2028 cuan di bulan 4 kita planning lagi untuk scalpingan. Nah nanti untuk long invest mendekati akhir tahun 2028 di planning dari sekarang. Emang yang cuan PP nggak masuk dari tahun 2023? Dari tahun 2023 ada planningnya, nggak ada yang singkat. Apalagi yang komen-komen YouTube tuh orang-orang pemula nggak ngerti tuh ya, turun mulu. Yang lain juga pada turun. Dia nggak ngerti gimana dinamika ekonomi global, lagi kondisi gimana, arahnya ke depan gimana, fundamentalnya gimana, kebijakan Fed gimana. Pinya ngacong begini kayak ether itu, sampah semua, nggak tahu itu orang. Kalau begitu modelnya nggak akan cuan, mending ngepet, togel, tuyul, slot, biar modal sekalian ya Mbak Tarma. Mungkin itu aja siang ini yang saya sampaikan, dah full ilmu untuk kalian, strategi tahun depan untuk cuan bagaimana. Jangan sampai koin kalian nanti cuan di tahun ini habis lagi di tahun depan karena kalian nggak punya grup, kalian nggak punya komunitas ya, salah masuk koin lagi, cuan ratusan juta hilang dalam sekejap di koin lain bisa saja tanpa orang yang tahu fundamental koin yang akan kalian hajar. Dilihat dari holder, kapitalisasi, projectnya, siapa di balik semua itu, token itu ada orang besar nggak? Kalau nggak, jangan harap orang kader bangga. Contohnya ya nyalon bupati atau kalau duitnya nggak banyak orang besar nggak jadi, apalagi nyalon gubernur, apalagi nyalon presiden. Itu fakta kok ya, bukan ngebut memang kenyataan. Kalau nggak ada duit ngapain main lurah aja, nggak ada duitnya nggak bisa jadi lurah. RT aja sekarang nyalon RT harus orang-orang yang punya duit, kalau enggak ya disangka kita mau main garong aja nanti telah jadi pejabat. Kan begitu semua real, kita fakta apa adanya aja. Oke, Mas Bro di sini membahas apa fakta sesuai yang ada. Pahit saya katakan pahit, manis saya katakan manis, pokoknya ya apa adanya. Oke, Mas Bro juga manusia biasa seperti kalian, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mohon maaf Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, karena dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi dan selalu saya ingatkan semua ditanggung masing-masing. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tenang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.